ఇప్పుడు పోతాం. రెండో ప్రశ్నకు నేను ఒక్కడినే, రెండే దారులు. Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Son of Satya Murti. Satya Murti adalah pebisnis kaya raya. Dia memiliki anak bernama Anand. Suatu ketika ayah Anand kecelakaan dan meninggal dunia, dan Anandlah yang bertanggung jawab dengan keluarganya. Dia menanggung utang ayahnya dan kemudian jatuh miskin. Inilah Anand, dia berjanji kepada keluarganya bahwa dia akan mengembalikan kejayaan keluarganya seperti dulu. Dan inilah Anand, pemuda kuat dan cerdas, akan berusaha sekuat apapun mewujudkan impian keluarga. Dan cerita perjuangan Anand pun dimulai. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang milioner yang berbisnis di pasar saham. Dia adalah Satya Murti. Dia mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Viraj Anand dan satu lagi kita sebut saja kakak Anand, yang selalu ditemani asistennya yang bernama John. Satya Murti adalah sosok yang baik hati dan dia tidak pernah marah, walaupun dia ditipu berkali-kali oleh orang-orang terdekatnya. Dia sangat sekali mencintai keluarganya dan selalu ingin membahagiakan semua orang. Anand menjalani hidupnya yang glamor dengan kekayaan ayahnya. Dia juga bertunangan dengan Pallavi, seorang anak pengusaha sekaligus teman Satya Murti yang dikenal Matre. Anand memutuskan untuk berlibur ke Barcelona sebelum pernikahannya. Tapi di tengah liburannya, Anand mendapatkan kabar kalau ayahnya kecelakaan. Ketika itu, Satya Murti dinyatakan meninggal. Dan inilah awal kisah kehidupan Anand menjadi seorang kepala keluarga yang harus mengemban tanggung jawab. Karena diketahui kakak Anand mengalami gangguan mental akibat kematian ayahnya karena syok. Dia juga menghadapi saham perusahaan yang anjlok. Setelah sebulan dari kematian ayahnya, terlihat seorang pria menunggu Anand. Dia adalah Paida Sambas Sivarao, yang tak lain adalah adik dari ayah tunangan Anand. Paida sebenarnya sahabat Satya Murti yang pikirannya seperti Tuan Crab, karena di otaknya hanya ada uang dan uang. Dia rela memusuhi siapapun yang membuatnya rugi, termasuk istrinya. Karena pernah 10 tahun yang lalu, istrinya berinvestasi emas, tapi harga emas anjlok dan mereka rugi. Di saat itulah, Paida tak pernah lagi berbicara kepada istrinya, dan dia hanya berkomunikasi dengan tulisan yang ditempel di dinding pemisah. Hari itu juga beberapa orang menemui Anand. Mereka adalah pihak-pihak yang dahulu memberikan pinjaman kepada Satya Murti. Paida memberikan saran kepada Anand yang menjadi orang satu-satunya dan bertanggung jawab saat ini untuk menjual saham ayahnya yang menurutnya tak berharga. Karena dengan begitu, Anand bisa melindungi kekayaan keluarganya agar tidak jatuh miskin. Karena Paida sosok orang yang tak mau rugi dan ingin menerapkan hal ini kepada Anand, anak sahabatnya. Dia juga berkata kalau Anand melepaskan kekayaannya demi mempertahankan saham yang sudah anjlok dan tak berguna itu. Dia akan menganggap Anand seorang anak yang sangat-sangat bodoh. Tapi Anand ingin menjaga kehormatan dan citra ayahnya yang selama ini bergelut di bidang saham. Dengan isyarat dari ibunya, Anand tak menjual saham yang sudah ditanam oleh ayahnya dan rela membayar pinjaman dengan semua kekayaan warisan ayahnya. Mendengar Anand yang sudah tidak mempunyai apa-apa, ayah Pallavi memutuskan pertunangan Pallavi dan Anand. Terlihat Pallavi tidak bersedih sedikit pun karena dia sama dengan ayahnya yang sama-sama matre. Walaupun mengetahui keluarganya sudah tak punya apa-apa, kakak ipar Anand selalu setia mengurus keluarga tersebut. Walaupun suaminya stres, mereka meninggalkan rumah mewahnya dan pindah ke tempat sederhana di Hyderabad. Kakak Anand yang stres masih selalu berhalusinasi kalau dirinya masih kaya raya, dan dia merasa aneh saat dia menaiki truk pengangkut barang untuk pindahan rumah mereka. Keluarganya masih belum terbiasa tinggal di rumah sederhana. Mereka juga tak biasa membawa kakak Anand pergi ke psikiater. Keponakan Anand mengeluh kalau dia tak bisa tinggal di sana.
Tapi Anan berkata kalau mereka hanya tinggal 1 tahun di sini dan dia berjanji kalau mereka akan menempati kembali rumah keluarganya. Keluarga Anan juga mendapatkan penghinaan dari orang yang tak menyukai Satyamurti yang membuat Anan kesal dan tak bisa menahan emosi. Anan mulai mencari pekerjaan ke perusahaan-perusahaan besar untuk membiayai kehidupan keluarganya, tapi hal itu susah didapatnya. Kesulitan tak pernah pergi, apalagi ketika dia harus membayar uang sekolah keponakannya sebesar 5 lak. Menghadapi semua itu, Anan berpikir kalau dia akan menurunkan gengsinya dan demi menerima pekerjaan apapun untuk menghasilkan uang. Beruntung dia diterima bekerja di tempat temannya sebagai perencana pernikahan. Anan ditugaskan untuk merencanakan pernikahan destinasi di OT. Dan pada hari itu juga dia pergi bersama asistennya yang bernama Param. Setelah sampai di OT, Anan baru tahu ternyata dia ditugaskan merencanakan pernikahan Pallavi. Ternyata Pallavi hendak menikah dengan pria kaya raya bernama Yogesh. Ayah Pallavi takut kalau Anan akan membocorkan kebenarannya dan dia pun menyuruh Anan pergi dan siap membayarnya. Tapi Anan menolak kalau dia tak akan lari dari tanggung jawabnya dan dia siap meneruskan semua ini sampai selesai. Jika ayah Pallavi bersikeras mengusirnya, dia akan membongkar kepada Yogesh kalau Pallavi pernah membatalkan pertunangan karena mempelai pria jatuh miskin. Mau tidak mau, ayah Pallavi harus diam. Di sana, Anan bertemu seorang gadis dengan minuman dan rokok di tangannya. Gadis itu bernama Samira. Anan berpikir kalau dia gadis tidak baik, padahal dia disuruh temannya untuk memeganginya. Apalagi ketika Samira mengkonsumsi obat-obatan dengan sembunyi-sembunyi. Pikiran Anan semakin tidak baik. Padahal Samira seorang penderita diabetes. Sejak saat itu, Anan selalu mencurigai Samira yang membuat Samira kesal. Menjelang pernikahan, Anan mencari bunga untuk dekorasi. Di perjalanan, dia menemukan pria tua dan ternyata pria itu adalah kakak tertua dari ayah Pallavi yang bernama Raman Simbas Sivarao. Anan membawanya karena dia searah. Sebenarnya hubungan ayah Pallavi dan Raman tak begitu baik karena ayah Pallavi amat serakah dengan harta warisan dan membuatnya kebagian lebih sedikit. Tapi walaupun begitu, Raman ingin sekali menyaksikan Pallavi menikah. Ketika sampai, persaudaraan mereka terlihat baik-baik saja. Di saat itu, Paida juga datang menghadiri pernikahan Pallavi. Dia juga melihat Anan bekerja di sana, mempermalukannya di hadapan keluarga Yogesh. Kalau Anan adalah orang yang bodoh, mempertahankan saham yang tidak berguna dan menukarnya dengan kekayaan yang keluarganya miliki. Samira yang mendengarnya terkejut karena Anan sebenarnya pernah kaya raya. Anan kesal dan menyendiri, tapi Samira menghampirinya dan menenangkan Anan karena dia prihatin dengan apa yang Anan lalui saat ini. Disinilah Samira mulai menyukai Anan. Keesokan harinya, Anan diminta untuk mencari bunga berwarna hijau. Anan berkata kalau bunga tak ada yang berwarna hijau, tapi atasannya malah membentak Anan dan malah mengatainya bodoh. Anan kesal dan sempat ingin keluar dari pekerjaan ini. Tapi dia ditelepon oleh kakak iparnya. Anan menyadari kalau dia harus secepatnya mendapatkan uang untuk sekolah keponakannya. Dia luluh di depan atasannya dan bersedia mencari bunga berwarna hijau tersebut. Karena dia berpikir kalau pernikahan ini tak boleh dibatalkan, karena kalau begitu gajinya tak akan cair. Tapi di saat yang bersamaan, ayah Pallavi terlihat marah karena uang mahar sebesar 2 crore yang seharusnya diberikan kepada keluarga Yogesh dibawa kabur oleh kakak tertuanya yaitu Raman. Anan yang mengetahuinya berjanji kepada ayah Pallavi kalau pernikahan ini tak akan dibatalkan. Dia akan mencari Raman dan mendapatkan uang itu kembali. Anan pergi dibantu oleh Samira dan Param. Singkat cerita, Raman berhasil ditemukan. Ternyata dia dibantu oleh anak laki-lakinya untuk membawa uang tersebut karena Raman berpikir kalau uang itu pantas dia dapatkan untuk mengganti harta yang dicurangi oleh ayah Pallavi. Anan terus berusaha mendapatkan uang tersebut dan akhirnya setelah melewati beberapa rintangan, dia berhasil mendapatkannya.
Anan membawa mereka ke hadapan ayah Pahlavi. Ayah Pahlavi kesal karena hampir saja Raman dan anaknya menghancurkan pernikahan Pahlavi. Tapi Anan yang berada di sana mengatakan kalau sebenarnya itu pantas mereka lakukan karena keserakan ayah Pahlavi yang mengambil hartanya secara licik. Anan menyadarkan mereka semua kalau balas dendam dalam keluarga itu akan menjatuhkan satu sama lain. Raman yang terketuk hatinya menyerahkan uang tersebut dan menambahnya dengan cincin satu-satunya yang ia miliki karena dia sadar dia tidak bisa memberikan apa-apa untuk keponakannya itu. Melihat hal itu, ayah Pahlavi menjadi sadar karena kekuatan yang sebenarnya adalah hubungan keluarga dan bukan uang semata. Dia meminta maaf kepada kakaknya dan mencium tangannya, dan dia juga meminta maaf kepada keponakannya itu dan memberikan apa yang dia punya dan membuat keponakannya memeluk dirinya. Anan hendak pergi, tapi ayah Pahlavi menghentikannya. Dia bertanya mengapa Anan sangat baik setelah apa yang dia lakukan terhadapnya. Dia juga menambahkan kalau orang-orang hebatlah yang melahirkan anak seperti Anan. Anan bahagia mendengar perkataan itu keluar dari ayah Pahlavi. Samira menyatakan kalau dirinya mencintai Anan. Dia mengungkapkan kalau sebenarnya dia mengidap penyakit diabetes dari kecil. Karena itu, dia selalu mengkonsumsi obat secara diam-diam. Karena dia tak mau orang tahu penyakitnya. Setelah pernikahan selesai, ayah Pahlavi membayar Anan lebih dari jumlah yang disepakati. Dia memberikannya bukan untuk mengasihaninya, tapi itu tanda terima kasihnya atas apa yang Anan lakukan selama ini untuk keluarganya. Samira meminta Anan menemui orang tuanya untuk meminta restu. Ketika Anan berkunjung ke rumahnya, ternyata Samira adalah anak dari Faida. Faida tak merestui Anan dan Samira. Samira bertanya mengapa Faida sangat membenci Anan dan dia pun mengungkapkan kalau Satyamurti menipu Faida. Dulu ayah Anan menjual tanah di daerah Riderpati seluas 2 hektar seharga 10 crore dan sekarang berharga 50 crore. Di saat Faida hendak menjualnya kembali, dia mendapati tanah tersebut diduduki oleh tuan tanah daerah tersebut bernama Devaraj. Ketika Faida hendak menanyakan hal itu kepada Satyamurti, dia keburu meninggal. Faida saat itu berharap kalau Anan memilih kekayaannya dan dia bisa mendapatkan kembali uangnya. Tapi prediksinya meleset ketika Anan melunasi pinjamannya dengan semua kekayaannya dan Faida tak mempunyai harapan uangnya kembali. Dan di saat itulah Faida mulai membenci Anan. Faida menentang Anan apakah dia bisa mengembalikan tanahnya kembali. Jika Anan bisa mengembalikan tanahnya dalam waktu 1 bulan dan di tanggal dan jam yang sama, dia siap menyetujui pernikahan tersebut. Anan bersedia dan menerima tantangan tersebut. Tapi dia meminta kalau dia berhasil, Faida harus mengalungkan bunga di foto ayahnya dan meminta maaf. Ternyata Devarat yang dimaksud bukanlah orang sembarangan. Dia adalah diktator yang menguasai 21 desa dan siap membunuh siapa saja yang menentangnya. Anan mencoba berpikir apa yang harus dia lakukan untuk bisa mengembalikan tanah Faida. Temannya memberikan saran kalau Anan harus pergi ke rumah Devaraj untuk menukar dokumen asli dengan yang palsu. Kebetulan teman Anan berasal dari daerah tersebut. Dia mengungkapkan kalau Devaraj dan saudaranya tidak akur. Mereka bisa memanfaatkan saudaranya untuk bisa membantunya menukar dokumen tersebut. Anan dan Param berangkat ke rumah Devaraj di Riderpati untuk menjalankan aksinya. Di perjalanan, dia mendapati jalan yang rusak sehingga membuat banyak orang kecelakaan. Anan berinisiatif memberikan tanda di jalan itu dengan tongkat yang diikat syal agar pengendara tidak melewatinya. Singkat cerita, mereka berhasil ke tempat Devaraj, tapi mereka salah masuk rumah. Bukan rumah saudara Devaraj yang mereka masuki, tapi rumah Devaraj yang sebenarnya. Mereka disambut Devaraj dan anak buahnya tanpa banyak berpikir dan mengira orang yang di hadapannya itu saudara Devaraj. Para mengungkapkan kedatangannya kalau dia hendak menukar dokumen asli dengan yang palsu karena Devaraj sudah menduduki tanah dengan cara ilegal milik Faida. Devaraj yang mendengarnya menjadi marah. Anan merasa ada yang aneh dengan orang ini. Dia terkadang baik dan terkadang menakutkan.
Anan menyadari kalau orang yang di hadapannya ini adalah Devaraj yang sebenarnya. Dia sempat kebingungan karena pastinya mereka dalam bahaya dengan memasuki rumah Devaraj ini. Tapi Anan terus memperhatikan kelakuan Devaraj. Devaraj akan terlihat baik bila istrinya yang bernama Laksmi berada di sekitarnya dan terlihat menakutkan bila Laksmi jauh darinya. Dan disinilah terungkap kalau Devaraj tidak bisa menyakiti siapapun di depan Laksmi istrinya. Anan mencoba memanfaatkan hal tersebut dengan mendekati Laksmi agar dirinya aman. Setelah mengetahui perihal kedatangan mereka, Devaraj menukaskan tangan kanannya yang bernama Kumar menculik Vaida beserta keluarganya. Devaraj sangat mempercayai Kumar karena dia merasa selama 5 tahun bersamanya dia sangat aman. Singkat cerita, keluarga Vaida diculik dan dibawa ke rumah Devaraj. Vaida semakin membenci Anan karena Anan dirinya ikut ke dalam masalah dan membahayakan keluarganya. Keesokan harinya, semua orang berkumpul. Vaida tak terima penculikan yang Devaraj lakukan terhadapnya. Dia menghubungi polisi setempat, tapi polisi tidak menggubrisnya karena pengaruh Devaraj di wilayah itu. Tapi tiba-tiba Kumar, kepercayaan Devaraj, menyerang Devaraj. Tapi Anan berhasil mencegahnya dan mengajar mereka di depan Devaraj tanpa membuat keributan di depan Laksmi. Laksmi sempat curiga dengan sesuatu yang didengarnya, tapi Anan dan Devaraj mencoba menutupinya. Laksmi baru melihat keluarga Vaida dan bertanya siapakah mereka. Devaraj menjawab kalau Vaida adalah kerabatnya dari Hyderabad. Laksmi yang baik hati pun mengajak mereka makan. Ketika di meja makan, mereka terlihat makan bersama tanpa kecurigaan. Ternyata Kumar sebenarnya adalah adik dari Verasamy, musuh bebuyutan Devaraj. Dia sengaja merebut hati Devaraj selama 5 tahun ini hanya untuk membunuh Devaraj di waktu yang tepat. Mengetahui itu, Devaraj membunuh Kumar di meja makan yang membuat semua orang di sana terkejut dan adik Laksmi yang bernama Pinay delongop. Devaraj terkesan dengan keberanian Anan mengucapkan terima kasih kepadanya dan bertanya apa yang harus ia lakukan untuk membalas kebaikannya. Anan mengatakan cukup berikan saja dokumen milik Vaida dan mereka akan pergi. Devaraj siap memberikan dokumen itu dengan syarat Anan harus menikah dengan adik perempuannya yang bernama Vali, yang membuat Vaida senang. Pinay mencegahnya karena dia juga mencintai Vali. Devaraj mengatakan kalau Pinay sudah bisa memegang senjata, dia pasti akan memikirkannya. Anan bingung dengan semua itu karena dia hanya ingin menikah dengan Samira. Di sore hari, Vali pulang dari liburannya. Laksmi menyuruh Samira memberikan sari kepada Vali untuk pertemuannya bersama Anan. Samira memberikan sari kepada Vali, tapi Vali terlihat sedikit sombong. Samira menjahili dengan menyetrika sarinya hingga bolong. Tapi Vali tak keberatan. Vali mempunyai ide dan memperbaiki sarinya dan dia pun berhasil terlihat cantik. Vali dan Samira menemui Anan. Vali mengungkapkan kalau dia tak ingin menikah dengan Anan karena dia mencintai adik Laksmi yaitu Pinay. Anan senang dan menyuruh Vali menceritakannya kepada Devaraj, tapi Vali menolak dan berkata kalau dia tak akan membantah perkataan kakaknya yang selama ini menyayanginya. Dia akan menuruti kakaknya walaupun menikah dengan Anan. Dan setelah seminggu pernikahan, dia akan meracuni Anan hingga mati dan pura-pura bersedih. Itu akan membuatnya baik di hadapan kakaknya. Vali menggoda Samira dan bertindak seolah-olah dia sedang jatuh cinta dengan Anan yang membuat Devaraj bahagia. Pertunangan adik Devaraj pun terdengar hingga ke pelosok desa. Di tempat lain, terlihat keluarga Kumar sedang menangisi kematian Kumar. Istrinya meminta bila kakaknya Kumar yaitu Verasamy benar-benar memiliki kekuatan, ia harus membunuh Devaraj bagaimanapun caranya. Verasamy yang tertantang mengungkapkan kalau dia akan membunuh Devaraj di saat pertunangan adiknya. Laksmi mengundang kakaknya yang bernama Koda Rambabu kalau adik suaminya yaitu Vali akan menikah. Laksmi mengirim foto Anan, tapi Kodam malah fokus ke Param dan menyangka kalau Paramlah yang jadi calon Vali. Kodam kesal mengapa Vali, gadis yang cantik, akan dinikahkan dengan pria yang tidak pantas.
Kodam pergi ke Riderpati dan secara keliru percaya bahwa Param adalah calon kekasih Vali dan kekasih Samira. Dia ingin menghentikan pernikahan dan hal ini dimanfaatkan oleh Anan. Anan membenarkan semua yang dipikirkan Koda. Koda menghampiri Vaida dan berkata kalau anaknya tak cocok berdampingan dengan calon mempelai Vali. Vali yang merasa punya teman membenci Anan sekarang. Mereka merencanakan sesuatu untuk membunuh mempelai laki-laki di saat pesta pertunangan karena Koda berpikir kalau Param yang akan menikahi Vali dan Vaida berpikir kalau orang yang dimaksud Koda adalah Anan. Mereka sepakat dan saling mendukung. Devaraj mengundang keluarga Anan untuk menghadiri acara tersebut. Vali berkenalan dengan kakak ipar Anan dan Koda berkenalan dengan Anan. Kakak Anan meminta agar Koda menyapa asistennya juga yang bernama John. Koda bingung karena di sampingnya tak ada siapa-siapa lagi. Dan Koda pun menganggap kakak Anan stres. Anan memanfaatkan Koda agar rencana pernikahannya gagal. Anan tahu kalau Koda menyangka Paramlah yang menjadi mempelai laki-laki. Dia juga tahu kalau Koda berencana menyingkirkan Param. Anan berkata kalau dia mendukung Koda dalam rencananya dan yang bisa membantu dia menyingkirkan calon Vali adalah musuh Devaraj, yaitu Verasami yang kemarin adiknya dibunuh oleh calon Vali. Maka dari itu Devaraj menikahkan Vali dengannya karena balas budinya. Anan mengungkapkan kalau Verasami pasti ingin membalas dendam kepada calon Vali. Bila Verasami bisa masuk ke rumah Devaraj, Verasami pasti akan membunuh calon Vali. Dengan begitu, keinginan Koda untuk menyingkirkan calon Vali pasti berhasil tanpa harus mengotori tangannya. Koda yang goblok mempercayai semua itu. Dia menghubungi Verasami dan mengajaknya bertemu. Di pertemuan itu, Koda memberikan saran kepada Verasami kalau dia ingin balas dendam kepada yang telah membunuh adiknya. Koda siap membantu. Verasami yang senang menyetujuinya dan dia pun mengirimkan 10 anak buahnya dengan ciri-ciri yang sudah disepakati. Di malam pertunangan, Pinay berniat bunuh diri, tapi Vali mencegahnya. Hal itu diketahui oleh Anan. Dia berkata kalau mereka harus kawin lari. Vali dan Pinay menolak kalau itu terjadi. Devaraj akan membunuh mereka berdua sebelum mereka keluar dari daerahnya. Tapi Anan mengatakan kalau malam ini akan ada penyusup ke rumah ini berniat untuk membunuh calon suami. Devaraj dan anak buahnya akan sibuk mengamankan calon suami Vali. Dan di saat itulah Pinay dan Vali bisa pergi meninggalkan rumah ini. Anan mengatakan semua prediksi gilanya yang membuat mereka takjub dan Samira memeluknya. Mereka sepakat dengan ide Anan dan benar saja Koda mengizinkan anak buah Verasami masuk ke acara pertunangan Vali. Semua orang merayakan acara tersebut dengan kegembiraan tanpa kecurigaan sedikit pun. Di pagi hari, Param bersiap membawa Vali dan Pinay kabur. Vinay dan Vali mengendap-endap, tapi di dalam anak buah Verasami yang menyusup menyerang Vinay. Menyangka kalau Pinay adalah calon suami Vali yang sudah membunuh Kumar. Mereka hendak menusuk Pinay, tapi Devaraj menyelamatkannya. Devaraj mengajar mereka semua dibantu oleh Anan. Dan akhirnya Devaraj berhasil melumpuhkan mereka semua. Akhirnya Laksmi tahu dan menyaksikan langsung kekejaman Devaraj. Devaraj bertanya kepada penyusup siapakah orang yang sudah mengizinkannya masuk. Penyusup itu menunjuk Koda. Koda ketakutan dan menyelamatkan diri. Istri Koda memohon agar Devaraj memaafkan suaminya. Tapi Devaraj yang sudah marah hendak membakar Koda. Devaraj menyalakan korek api dan melayangkannya ke Koda. Tapi hal itu berhasil dihentikan oleh Anan. Anan mengatakan yang sebenarnya kalau itu adalah idenya. Karena dia tak ingin menikahi Vali dan Vali pun begitu. Dia diam selama ini hanya karena ingin mendapatkan dokumen tersebut. Tapi dia tak ingin mendapatkan dokumen dengan cara mengorbankan Koda. Anan menantang Devaraj untuk menghabisinya dan bukan Koda. Devaraj tertawa dan mengatakan karena kelakuan Anan, Laksmi akhirnya tahu kekejaman Devaraj yang selama 20 tahun ini dia sembunyikan. Devaraj marah
anak buahnya menyerang Anan. Anan berusaha menyelamatkan diri dengan mengajar mereka, tapi yang namanya film jagoan selalu menang. Sebagian anak buah Devaraj berhasil dikalahkan, tapi Devaraj ikut menyerang yang membuat Alu Arjun tak berdaya. Dan di saat itulah ibu Anan datang. Devaraj yang melihatnya mencabut senjatanya dan mencoba mengingat suatu peristiwa. Di mana saat itu Vali belajar menyetir ditemani oleh Devaraj dan Laksmi. Tapi di tengah perjalanan, Vali tak bisa mengendalikan mobilnya yang akhirnya menabrak mobil Satyamurti. Satyamurti dan istrinya keluar dari mobil dan Devaraj pun meminta maaf. Tapi Satyamurti tidak marah sedikit pun. Dia mencoba membantu mendorong mobilnya ke sisi jalan. Tapi sebuah truk sepertinya hendak menabrak Vali dan Satyamurti yang mengetahuinya mencoba menyelamatkan Vali. Itulah penyebab sebenarnya kecelakaan yang dialami oleh ayah Anan. Dan kecelakaan itu disebabkan oleh Veerasamy yang sengaja ditujukan untuk Devaraj dan keluarganya. Mereka membawa Satyamurti ke rumah sakit, tapi sebelum kematiannya, Satyamurti mengungkapkan kalau kedatangannya ke tempat itu hanya untuk meluruskan permasalahan yang membuat dia bersalah kepada sahabatnya, yaitu Vaida. Dia hendak menjelaskan dan memohon kepada tuan tanah kalau tanah yang didudukinya sebenarnya miliknya. Vali sempat bertanya siapakah orang yang dia maksud, tapi sebelum mengatakannya, Satyamurti keburu meninggal. Vaida yang mendengarnya syok karena tuduhannya selama ini salah. Vali berlutut di hadapan Anan dan berkata, selama ini dia bisa hidup karena kebaikan ayah Anan yang rela berkorban demi menyelamatkannya. Devaraj yang tak menyangka mereka adalah keluarga, orang yang sudah menyelamatkan adiknya dan merasa malu. Dia lalu masuk ke dalam, mencoba mengambil dokumen yang diinginkan oleh Anan. Devaraj mengatakan kalau selama ini dia hanya tahu membunuh orang, tapi dia bisa mengetahui menyelamatkan satu nyawanya hanya dari ayah Anan. Devaraj menyebutnya pahlawan, dan apapun yang dia punya, dia tak bisa menggantikan pengorbanan ayahnya menyelamatkan Vali. Dia berlutut di hadapan Anan kalau dia menyalahkan ini bukan karena dia kasihan kepada Anan, tapi ini kebesaran ayah Anan. Anan mengambil dokumen itu dan menyerahkannya kepada Vaida. Jam tangan Anan jatuh dan waktu menunjukkan pukul 12 kurang 1 menit. Akhirnya Anan bisa menempati janjinya sebulan yang lalu. Vaida menangis karena tekanannya kepada Satyamurti yang membuat dia meninggal. Dia juga mempertaruhkan anak dan istrinya tinggal di sini hanya untuk dokumen ini. Istrinya mencoba menenangkan Vaida, dan Vaida semakin bersedih mendengar istrinya kembali bicara padanya, berkata Anan dan kebesaran ayahnya. Vaida melipat tangan kepada ibu Anan dan akhirnya permasalahan mereka selesai. Anan mendapatkan restu dengan Samira. Di perjalanan, Veerasamy hendak mendatangi rumah Devaraj karena anak buahnya tak kunjung pulang. Dia menelpon Koda dan menanyakan keadaannya. Koda yang ketakutan berbohong kepadanya kalau mereka baik-baik saja. Tapi tiba-tiba sebuah mobil menyalip mobil Veerasamy, dan itu mobil ayah Palapi bersama keponakannya. Antena mobilnya menyangkut di syal yang pernah diterapkan oleh Anan dan membuat tongkatnya tercabut dan melayang ke arah mobil Veerasamy dan menancap di mobilnya, yang membuat mobilnya oleng dan Veerasamy tak bisa mengendalikannya. Yang akhirnya Veerasamy jatuh ke jurang. Di saat keluarga Anan hendak pulang, di perjalanan mobil mereka terhenti. Ayah Palapi menghentikan mobil Anan dan memberikan kabar gembira kalau saham yang dulu ia pertahankan sekarang melonjak tinggi. Dia juga mengatakan dengan sahamnya yang naik, Anan bisa mendapatkan kembali rumahnya. Anan senang dengan kabar itu dan berterima kasih kepada ayahnya. Benar saja, Anan bisa mendapatkan kembali rumahnya, dan dia juga bisa membelikan perhiasan lagi kepada kakak iparnya dan mengembalikan John di samping kakaknya. Kebahagiaan Anan lengkap saat ini karena Vaida merestui mereka berdua. Tapi saat itu Koda datang bertamu ke rumahnya mengucapkan terima kasih karena dia telah menyelamatkannya dari kemarahan Devaraj. Dia melihat John di samping kakak Anan dan bertanya siapakah dia. Kakak Anan menjawab kalau itu asistennya John yang dulu ikut ke Reader Party.
pada terkejut mengapa dia sekarang bisa melihat John dan menyangka dirinya ikut stres. Dan film pun berakhir.